Beralih ke informasi lain, pemirsa, Babinsa Desa Karangjadi Koramil 40304 Ogan Mering Ulu berhasil evakuasi warga yang terjebak di dalam mobil akibat terseret arus banjir di Kecamatan Belitang 3, Kabupaten Oku Timur. Mobil di dalamnya masih ada orang-orang. Cuma mau evakuasinya kalau nggak ada tabang, takut korbannya malah. Dengan sigap, Sertu Iwan Gunarto berusaha evakuasi masyarakat yang terjebak di dalam mobil yang terseret arus banjir di Desa Karangjadi. Sertu Iwan Gunarto tidak sendiri dalam proses evakuasi yang penuh kewaspadaan mengingat derasnya arus banjir. Ia dibantu Babin Kamtipnas Desa Karangjadi Aibda Dwi Kurniawan dari Polsek Belitang 3 Polres Oku Timur serta masyarakat sekitar. Berkat kerjasama yang solid, seluruh warga berhasil dievakuasi dengan selamat. Bencana ini disebabkan intensitas hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan meluapnya air di sejumlah kawasan permukiman dan jalur transportasi warga. Selain upaya evakuasi, Kodim 0403 Oku juga melaksanakan kegiatan kemanusiaan berupa pembagian sembako kepada masyarakat terdampak banjir di beberapa wilayah titik wilayah Kabupaten Oku Timur sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kepada warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir bandang yang membawa kayu gelondongan kembali menerjang Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Banjir bandang yang membawa kayu gelondongan terjadi di kawasan aliran Sungai Wih Gile, Kampung Fajar Harapan, Kecamatan Timang Gajah. Material kayu yang terbawa arus banjir itu melintas di perkampungan warga dengan cukup deras yang membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Menurut Pusat Data dan Informasi Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi Bener Meriah, air yang membawa material kayu tidak sempat meluap karena sungai yang dalam. Hingga saat ini belum ada laporan terkait kerusakan jembatan utama, khususnya di ruas Jalan Nasional Bir Takengon yang melintasi kampung tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait banjir kayu gelondongan di Bener Meriah Aceh, sudah ada jurnalis iNews Yusradi. Selamat sore Yusradi, apakah sudah ada informasi terkait dampak dari banjir bandang kayu gelondongan ini? Baik, Diandra, bisa kami laporkan bahwa banjir yang membawa gelondongan kayu ini memang sempat membuat panik warga sekitar, khususnya warga desa Damaran, karena derasnya air itu membuat kepanikan warga. Takut sungai itu keluar dan berimbas ke perkampungan. Namun dari informasi yang kami dapatkan dari pemerintah tempat bahwa tidak ada kerusakan maupun korban jiwa dalam peristiwa kemarin yang terjadi kemarin. Demikian, Diandra. Tidak ada rumah yang terdampak maupun juga warga di sana? Baik, karena karena airnya tidak meluap, jadi itu tidak berpengaruh kepada perkampungan ataupun ke persawahan atau perkebunan warga yang ada di sekitar aliran sungai tersebut, ya. Baik, apakah dari pihak setempat sudah ada informasi bahwa kayu gelondongan ini berasal dari mana? Baik, dari informasi yang kita dapat dari pemerintah setempat, pihak yang berwenang, bahwa gelondongan kayu itu turun dari Gunung Burnitelo, itu aliran air yang dari sana. Karena intensitas hujan tinggi dalam beberapa hari ini, kayu-kayu tersebut terbawa arus dan mengalir di Sungai Wigile. Demikian, Dara. Baik, kalau dilihat dari struktur kayu gelondongan yang terbawa arus tersebut, ini merupakan kayu pohon utuhkah atau seperti sudah dipotong begitu? Baik, dari apa yang kita lihat kemarin, itu kayu-kayu itu adalah kayu utuh, bukan kayu potongan atau yang disusul. Demikian, Dara. Baik, terima kasih Yusradi melaporkan langsung dari Bener Meriah Aceh. Selamat sore, selamat kembali bertugas.
Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Lokasi sinkhole atau tanah persawahan yang ambles di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat kini ramai didatangi warga. Pengunjung dari luar daerah pun berdatangan karena penasaran dengan fenomena alam yang muncul secara tiba-tiba. Sejak viral di media sosial, sinkhole atau lubang besar yang muncul di area persawahan Jorong Tepi kini menjadi objek wisata dadakan. Setiap hari, puluhan hingga ratusan warga datang untuk melihat langsung fenomena tersebut. Tidak hanya mengabadikan momen, sebagian warga juga terlihat mengambil air yang keluar dari dalam sinkhole. Warga percaya air tersebut dapat memberikan manfaat kesehatan, namun hingga saat ini klaim tersebut belum dapat dibuktikan secara medis ataupun ilmiah. Sementara itu, Badan Geologi Kementerian SDM mengukur kedalaman sinkhole. Sinkhole diduga terjadi akibat kondisi geologi kawasan yang didominasi batuan kapur. Batuan jenis ini mudah mengalami pelarutan oleh air sehingga membentuk rongga di bawah tanah yang pada akhirnya amblas. Masih ada potensi untuk runtuhan susulan. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi, gitu. Tapi masih ada potensi karena dilihat dari gerusan-gerusan yang terjadi. Kami mengantisipasi dan menghimbau kepada semua masyarakat agar tidak mendekati lubang atau dari jarak yang agak jauh. Petugas menegaskan, sinkhole ini bukanlah objek wisata dan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Dalam rangka percepatan pemulihan pasca bencana, pembangunan Huntara terus dikebut. Hingga kini progres pengerjaan telah mencapai 36,5%. Pembangunan Huntara atau hunian sementara bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus dikebut dengan target penyelesaian 4 minggu. Di atas lahan seluas 85 kali 64 meter akan didirikan 24 barak dengan total 117 unit hunian yang nantinya akan dihuni oleh 117 kepala keluarga. Harapannya, masyarakat terdampak banjir bandang dapat segera menempati hunian sementara yang layak, aman, dan manusiawi. Tim Liputan iNews melaporkan. Jembatan penghubung antara Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah resmi dibuka untuk umum. Jembatan penghubung ini dibangun sebagai upaya pemulihan infrastruktur pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 lalu. Jembatan penghubung antara Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah resmi dibuka untuk umum Rabu 7 Januari 2026. Peresmian jembatan berlokasi di Desa Blang Merandeh, Kecamatan Betong Ateh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya. Jembatan penghubung ini memiliki panjang 30 meter dengan lebar 4,2 meter dan kapasitas beban maksimal 30 ton. Jembatan penghubung ini dibangun sebagai upaya pemulihan infrastruktur pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 lalu. Alhamdulillah, pekerjaan dapat berjalan lancar, kurang lebih 14 hari selesai. Bahwa jembatan yang sudah kita buat itu kemampuan kapasitas maksimalnya kurang lebihnya 30 ton. Sehingga masyarakat yang melintas, untuk harapan kami, untuk penggunaan muatan juga sewajarnya, kan itu. Dan ini bisa dilalui oleh roda 2. Supaya bisa masyarakat sudah bisa menggunakan jembatan ini. Dan tolong juga seperti disampaikan oleh Pak Danrem tadi, dijaga bersama-sama jembatan ini. Kemudian ada satu PR lagi kita di Nagan Raya, saya sudah sampaikan kepada Pak Danrem, itu di Kecamatan Darul Makmur masih ada satu jembatan lagi yang putus. Itu juga mohon bantuan semua pihak, kelompok perintah atasan, semoga penanganan ini bisa secepatnya Pak Danrem. Sebelumnya jembatan ini rusak diterjang banjir bandang dan mengganggu mobilitas serta perekonomian masyarakat. Pembangunan jembatan penghubung ini telah mengembalikan konektivitas antara Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah. Masyarakat diimbau agar menggunakan jembatan sesuai kapasitas yang telah ditentukan serta bersama-sama menjaga dan merawat jembatan demi keselamatan dan kelangsungan fungsi jangka panjang. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Afsah iNews melaporkan.